Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mandaulan, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai topik ataupun pembahasan tentang terminologi hadis. Sebelum lanjut ke materi, saya akan sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan terminologi hadis itu. Jadi, terminologi hadis yaitu suatu ilmu yang membahas tentang istilah penerapannya dan penggunaannya. Jadi di sini tuh kita tidak hanya membahas istilah dari hadis, penggunaan hadis, kemudian tidak hanya membahas tentang hadis. Di sini kita juga akan membahas sunnah, khobar, athar, dan terakhir juga kita akan membahas kedudukan dan fungsi dari hadis. Oke teman-teman, kita masuklah kepada pembahasan pertama yang dimana kita akan membahas definisi dari hadis dan dari mana sih kata hadis itu berasal. Oke, hadis itu bentuk jamaknya dari al-hadis dan hudisan, yang mana secara etimologi hadis berasal dari isim masdar hadasa yahdisu hadisan yang berarti komunikasi, percakapan baik dalam konteks agama maupun konteks duniawi, dan juga menceritakan tentang sejarah ataupun kejadian-kejadian yang aktual. Selanjutnya, menurut MM Ajami, penggunaan kata hadis jika dilihat dari sudut kebahasaan Al-Quran, yaitu penggunaannya ada 4. Yang pertama, komunikasi religius, pesan ataupun Al-Quran. Yang kedua adalah cerita duniawi atau kejadian alam yang pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah atau historical story. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Ada juga pendapat dari ulama hadis bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan maupun takrir, yaitu pernyataan dan pengakuan. Selanjutnya, ahli usul juga mempunyai pendapat tentang definisi dari hadis, yang mana mereka berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya, selain Al-Quran Al-Karim, yang mana dapat dijadikan dalil untuk penempatan hukum syara. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi adalah jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Adapun definisi sunnah secara etimologi yaitu menurut ulama hadis, ulama usul, dan juga ulama fuqaha, yang mana menurut ulama hadis sunnah itu adalah segala sesuatu perkataan, perbuatan ataupun takrir Nabi SAW maupun bentuk fisik moralnya dan perjalanan hidup baik sebelum menjadi nabi maupun sudah diangkat menjadi rasul. Kemudian ada definisi sunnah menurut ulama usul, yang dimana mereka berpendapat sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik dari perbuatan maupun perkataannya, selain Al-Quran, yang mana dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum syara. Yang terakhir yaitu sunnah menurut para fuqaha, yaitu segala sesuatu yang dikaitkan Nabi SAW tanpa tidak wajib dan tidak fardu. Selanjutnya kita akan membahas tentang khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Dan yang terakhir, khobar lebih umum dari hadis. Selanjutnya, kepada pembahasan selanjutnya yaitu athar. Athar secara bahasa adalah sisa peninggalan sesuatu, sedangkan secara istilah mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hadis, yang mana athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, athar adalah berbeda dengan hadis. Oke, baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat